Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akli Fitra Ramdhani. Ini video untuk tugas karakter keislaman. Oh ya, saya kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Di video ini tuh nanti ada penjelasan tentang bagaimana cara berwudu, bagaimana kita terus nanti tayamum, terus tata cara sholat jenazah juga, dan yang biasa kita lakukan sehabis sholat itu adalah baca doa dan wirid. Nanti setelah itu semua ada pembahasan tentang bagaimana cara mandi junub yang benar. Perhatikan terus videonya ya. Jangan lupa tonton. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardun lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Usolli ala mayyit di arba'a takbiratin wa fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam. Wa hayna rabbana bisalam wa akhirna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Syahidallahu innahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna dinna inadallahil islam Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bi khairi hisab Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ilahi Rabbi subhanallah 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 Subhanallah, 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 subhanallahi wa bihamdihi wa ni'mal qaiman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mati Allahu akbar 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 Allahu akbar
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bukrata wa asila. La ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa akhirna jannata ma'al iman. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini sekarang tuh gue pengen ngebahas tentang mandi besar atau yang biasa di ininya tuh namanya mandi junub. Biasalah kita semua pasti tahu. Tapi di sini gue pengen memperdalam lagi tentang mandi wajib itu apa sih? Mandi besar itu apa? Jadi mandi itu dalam bahasa Arab adalah ghusl. Maka makna secara bahasa adalah mengalirkan. Mandi wajib dalam istilah lain adalah mandi junub. Tuh, mandi junub ya, yang biasa kita sebut itu. Yaitu mandi yang harus dilakukan ketika junub. Sedangkan secara istilah, mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh yang diawali dengan niat membersihkan diri dari hadas besar. Sebenarnya, hukum mandi berdasarkan hukumnya terbagi menjadi 3, yakni mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi haram. Nah, di sini maksudnya sekarang saya juga akan menjelaskan step by step bagaimana cara mandi wajib yang benar. Yang pertama itu dimulai dengan membaca niat. Oke. Inilah yang membedakan antara mandi wajib dan mandi biasa. Niat mandi wajib boleh dalam hati atau bisa kita ucapkan secara langsung dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Niat itu seperti ini. Nawaitul ghusl li profil hadatsil akbari fardun lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua adalah membasuh tangan. Ya, sunahnya membasuh tangan dilakukan 3 kali agar tangan benar-benar bersih dari najis. Lalu yang ketiga itu adalah membersihkan organ-organ tubuh yang kotor dengan tangan kiri, jangan tangan kanan ya. Organ tubuh yang kotor seperti kemaluan, ketiak, dubur, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah mencuci tangan kembali. Itu kita cuci tangan lagi, tangan kiri kita yang habis membersihkan organ-organ yang kotor itu agar bersih kembali, diusapkan dengan sabun. Terus yang kelima itu ada berwudu seperti biasanya ya, seperti sewajarnya aja. Terus yang keenam adalah mengguyur kepala 3 kali sampai seluruh permukaan kulit rambut basah oleh air. Jadi harus benar-benar basah sampai dalam. Terus kemudian ada menyala-nyala rambut. Jadi membersihkan kepala itu dengan rambutnya masuk ke jari-jari sini semua seperti ini. Nah, kemudian ada mengguyur seluruh bagian tubuh. Mengguyur seluruh bagian tubuh dimulai dari bagian kanan lalu ke kiri. Terus setelah selesai menggunakan sabun dan sampo yang betul selanjutnya, barulah kita diperbolehkan untuk mencuci tubuh dengan sabun atau membilas rambut dengan sampo. Kewajiban ini dilakukan apabila kondisi dalam keadaan normal dan dapat diganti dengan tayamum menggunakan debu apabila tidak terdapat air, atau mudarat yang dapat terjadi apabila dilakukan mandi wajib. Udah paham kan? Nah, lalu ada lagi hal yang harus diharuskan untuk melakukan mandi wajib. Itu yang pertama untuk wanita adalah setelah selesai darah haid bagi wanita. Dalil mengenai hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW berkata pada Fatimah binti Abi Hubaysh, apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Lalu yang kedua adalah setelah darah nifas bagi wanita. Untuk nifas hukum itu sama seperti darah haid ya. Terus yang ketiga, keluarnya mani dengan syahwat. Nah, ini nih yang biasa pria-pria yang harus tahu. Jadi tuh ada perbedaan antara mani, wadi, dan mazi.
Kalau mani itu adalah air yang keluar dari alat kelamin pada saat orgasme. Pada saat bersetubuh, mani keluar dengan cara memancar disertai syahwat yang memuncak. Setelah keluar, badan terasa lemas. Udah begitu juga mani juga berwarna putih dan memiliki bau khas seperti telur kuning. Tapi saya belum ciumnya sih, belum pernah, dan kayaknya enggak. Nah, lalu adalah mazi. Mazi itu adalah cairan yang keluar dari alat kelamin seseorang karena bergejolak syahwat, namun syahwatnya belum memuncak, jadi belum sempurna. Terus keluarnya tidak sampai menyebabkan lemas. Mazi berwarna bening, encer, lengket, tapi tidak berbau. Mazi ini termasuk najis ringan. Apabila keluar maka tidak membatalkan puasa dan cukup berwudu untuk membersihkan. Berbeda dengan mani, mani juga bersifat tidak najis tapi keluarnya harus diwajib. Lalu yang ketiga ada wadi. Wadi itu cairan yang keluar dari alat kelamin seseorang karena kelelahan atau karena angkat-angkat yang terlalu berat. Itu biasanya hal yang lumrah sih bagi orang-orang yang suka kerja keras gitu, biasanya memang ada. Terus wadi itu berwarna putih, agak kental dan keruh. Wadi juga termasuk najis ringan, sehingga harus disucikan dengan wudhu tapi tidak harus mandi. Kesimpulannya adalah, jika yang keluar adalah mandi, maka mandi wajib. Tapi jika yang keluar mazi atau wadi, tidak harus mandi wajib. Terus ada lagi kemudian setelah bertemunya dua kemaluan meskipun tidak keluar mani. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya atau yang biasa disebut menyetubuhi istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi. Terus kemudian adalah untuk orang mualaf. Jadi orang setelah mualaf itu harus mandi wajib lagi. Kemudian adalah ketika seseorang meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, maka dia wajib mandi, tapi dilakukan oleh orang lain. Hukum memandikan mayat adalah fardu kifayah, artinya cukup beberapa orang yang melakukan, maka sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Muslim yang tidak perlu dimandikan hanya yang mati syahid. Dalilnya adalah perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Atiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya. Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barus atau wangian. Terus kemudian adalah bayi yang meninggal atau keguguran tetapi sudah memiliki ruh. Menurut hadis dan ilmu medis, ruh ditiupkan kepada bayi pada usia kehamilan di atas 120 hari. Terus ada juga tentang hal-hal yang dilarang ketika belum mandi wajib. Yang pertama nih, dilarang menyentuh dan membaca Al-Quran. Yang kedua, dilarang melakukan sholat wajib ataupun sunnah. Yang ketiga, dilarang berdiam diri di masjid atau yang bisa disebut itikaf. Yang keempat, dilarang berpuasa wajib maupun sunnah. Kelima, dilarang tawaf, itu salah satu rukun haji. Terus yang keenam, terlarang untuk ditalak atau dicerai. Bagi seorang suami yang ingin menalak istrinya, maka tidak boleh dilakukan pada saat hadas besar. Hendaknya ia menunggu hingga si istri suci kembali. Hal ini harus dipahami oleh pasangan suami istri. Terus ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tata cara mandi wajib atau mandi besar. Yang pertama, dalam mandi wajib itu kita harus menggunakan air mutlak atau air suci, yaitu air yang murni belum tercampur oleh sabun atau pengotor lainnya yang dapat merubah sifat dan warna air. Yang kedua tuh setelah mandi wajib itu telah menggantikan wudhu, karena Rasulullah SAW sudah tidak wudhu lagi setelah mandi wajib. Para ulama juga sudah sepakat bahwa mandi besar sudah menggantikan wudhu, karena sebab-sebab hadas besar lebih banyak daripada hadas kecil. Terus yang ketiga, seluruh bagian tubuh harus terkena air. Mohon maaf, untuk yang berbadan gemuk, kan biasanya seringkali itu ada bagian-bagian yang terikat oleh lemak tuh. Nah itu harus kita bersihkan sampai sela-selanya sebersih mungkin, agar dapat membuat mandi wajib jika tidak bersih dapat membuat mandi wajib itu tidak sempurna. Lalu yang keempat ada harus menutup aurat dari pandangan manusia. Mandi wajib harus membuka semua pakaian, jadi kita harus melakukan mandi wajib itu di tempat tertutup atau di kamar mandi. Oke. Yang kelima adalah tidak boleh menutup kepala saat mandi karena dapat menghalangi rambut dan kulit kepala dari air. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh ibu-ibu. Terus yang keenam adalah bagi perempuan yang menyangkul rambutnya boleh tidak melepas penutup kepala, karena
Beda juga itu sama yang nomor 5 yang tadi tidak boleh menutup kepala ya, karena ini perempuan yang menyanggul rambut ya. Oke, terima kasih.